Teman yang saya kasihi, ada suatu yang tidak pernah bisa terjawab ketika saya berdebat dengan ratusan pendeta. Teman-teman lihat ini ya. Konsep ketuhanan di dalam Tritunggal yang diakui oleh Katolik maupun Protestan adalah Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi ketiganya adalah Tuhan. Jadi Tuhan mereka ini adalah tiga. Nah, kalau nama Bapa adalah Yahweh, kalau nama anak adalah Yesua Hamasiah dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Yunaninya adalah Yesus Kristus, kalau dalam bahasa Aramaiknya De Iso Mesiho. Nah, yang menjadi permasalahan adalah mereka ini menyembah Roh Kudus. Saya tanya sama Edis nanti tolong dijawab ya. Siapa nama Roh Kudus? Teman-teman, kalau kita bertanya kepada orang Yahudi itu tidak pernah menyembah Roh Kudus. Saya kasih Edis 500.000 kalau ada di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Saya masuk Kristen kalau ada di dalam Torah ayat yang berbunyi Payomer Elohim Anahnu Aba Pehaben Perua Hakodes Eloheha. Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Nyatanya di dalam Torah Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan hanya agama pagan, hanya ajaran sesat yang menuhankan Roh Kudus. Makanya kalau kita bertanya kepada orang Yahudi, Yahudi, saya pernah satu room dengan Billy Yahudi, Edis. Saya tanya kepada si Billy, Billy, kamu menyembah Roh Kudus? Enggak, Roh Kudus itu makhluk. Sama konsepsi Islam dengan konsepsi Yahudi bahwa Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Allah. Yang menjadi persoalan buat teman-teman Kristen, tolong Edis jawab. Edis, saya tanya kepada Anda, siapa nama Roh Kudus? Satu, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus di dalam Torah? Dan di mana di dalam Torah ada firman Tuhan mengatakan Anahnu Ava Pehaven Perwa Hakodes Eloheha. Kalau konsep ketuhanan di dalam Islam itu sangat jelas, Dis. Di dalam Quran surat 20, Quran surat Toha ayat ke-14. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani annallahu la ilaha illa anna. Fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Artinya apa? Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Beribadah, menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah. Dan dirikanlah sholat li dzikri untuk mengingat aku. Sekarang kalian menyembah Yesus. Di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya? Satu. Kalian menyembah Roh Kudus. Siapa nama Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah jabatan ruah, roh, kudus, suci. Saya tanya kepada Anda, siapa nama Roh Kudus? Lalu di mana di dalam Torah, di dalam Sefer Beresit, Sefer Semot, Sefer Paikra, Sefer Bamidbar, Sefer Devarim, Musa menyembah Roh Kudus? Tolong kita berdiskusi dengan ilmiah, ketika itu pun sebaliknya. Ketika ente berbicara, saya diam. 5 menit waktunya. Dan kemudian, apa yang saya tanya tolong dikemukakan dalilnya. Jangan hanya berasumsi. 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Jadi kamu kalau menjawab pertanyaan saya, tolong dilampirkan juga datanya. Tolong dilampirkan ayatnya. Jangan berhalusinasi, jangan berasumsi. Ingat pertanyaan saya. Yang pertama, siapa nama Roh Kudus? Yang kedua adalah di mana Musa mengenal Roh Kudus di dalam Torah. Torah itu ada 5. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jangan lari kau ya. Jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Kabur kau, jangan kabur. Oke, yang terakhir, betul, masih ada 12 menit. Silakan. Kalau tiba-tiba akun saya terpental, berarti kena report. Masih punya akun yang lain saya. Oke. Baik, kita tunggu waktunya habis, teman-teman. Terima kasih, makasih Bang. Teman-teman follow ya, jangan lupa follow teman-teman biar gak ketinggalan ya. Waduh, biar kita sikat mereka, biar kita sikat mereka teman-teman. Guys, ayo. Oke, baik.
Giliran saya ya. Waktu. Waktu. Oke, waktu. Baik. Ya, kita akan menjawab ya. Umat yang tukang lapor, dikit-dikit lapor. Kala debat lapor, dikit-dikit lapor. Baik, Nandar ya. Jadi, masalah Tuhan mereka ada 3. Kalau kamu mengatakan demikian, saya mengatakan bahwa Tuhan kamu juga ada 2. Sekarang Nandar, saya minta pengakuan dari kamu nih. Soalnya Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu Rob. Allah juga Rob. Kalian punya 2 Rob. Kemudian Rashid juga sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob, Allah juga Rob. Rifa sudah mengakui Allah itu Rob, Muhammad itu Rob. Kemudian Ketua APII yang bernama Alif sudah mengakui Muhammad itu Rob, kemudian Allah itu Rob. Jadi Rob kalian ada 2, teman-teman ya, ada 2. Karena begini, kalau kita ngomong Tuhan, masalahnya Bible dan Quran sama-sama bukan bahasa Indonesia. Dan Nandar setuju dengan saya. Jadi sebenarnya ada pertanyaan Nandar itu begini, ada berapa kurios kalian? Maka saya jawab, Yesus kurios, Bapa kurios, Roh Kudus kurios, ketiganya kurios tapi yang satu. Oke? Nah, sekarang di dalam Quran juga nggak ada Tuhan, nggak ada. Karena Tuhan itu bahasa Indonesia. Kita buang juga kata itu. Kita ganti. Lalu bahasa Arabnya apa itu? Rob. Oke. Dan teman-teman kamu Nandar sudah mengakui Muhammad dua-duanya Rob. Ya? Tolong kamu jawab itu nanti. Nah, kemudian siapa nama Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan yang salah tidak akan mungkin bisa dijawab. Pertanyaan saya begini, kenapa kamu harus memaksa bahwa Roh Kudus punya nama? Coba, saya tanya sama kamu, kenapa kamu memaksa bahwa Roh Kudus punya nama? Kau pikir, sekarang begini ya, saya kasih tahu Nandar. Apa sih nama itu? Nama untuk membedakan sesuatu yang identik. Saya kasih contoh. Kamu di dunia ini ada 5 anjing. Maka untuk membedakan 5 anjing itu harus ada namanya. Biar apa? Biar bisa dibedakan satu sama lain. Nah, sekarang apa sih maksud nama di dalam Bible? Nama itu punya makna di dalamnya. Bukan seperti Riko, Dondi, Joko. Bukan seperti itu. Nama-nama di dalam Bible bukan begitu. Di dalam Bible maksudnya gelar yang memberi pengertian. Contoh, Yesus artinya Yeshua, Yahweh menyelamatkan. Bapa di sorga namanya banyak. Ada Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. El Roy, Tuhan melihat. Ya, El Shaddai, ya kan? El Elyon, banyak namanya. Jadi bukan seperti nama Joko, Budi, Tono, bukan seperti itu. Bukan seperti itu pengertiannya. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya, siapa nama Roh Kudus? Pertanyaan saya, kenapa harus ada namanya? Roh Kudus itu sendiri artinya sudah sebuah nama. Apa arti Roh Kudus? Roh yang kudus, roh yang tersendiri, roh yang terpisah, yang datang daripada Tuhan. Itu. Kemudian lagi, saya jawab semua ya yang kamu tanya. Nanti tolong kamu catat, Ndar. Satu itu, Ndar ya. Kemudian, Musa menyembah Roh Kudus. Nah ini lagi, ini susahnya kalau ngomong sama kamu, Nandar. Nandar, apa sih menyembah itu? Karena begini, Nandar, kita debat kusir terus. Karena di dalam otak kalian, menyembah itu begini. Tunggang-tungging, begini, kumur-kumur, itu menyembah. Tempat kami nggak kepake kayak gitu, Nandar, nggak kepake. Ya, sekarang makanya Nandar, ketika kamu bertanya kepada saya dalam bahasa Indonesia menyembah, konteksnya kita sedang bicara Bible dan Quran nih. Apa yang dimaksud menyembah yang kamu maksud? Apakah avodah atau peribadahan? Kalau jawab itu, saya jawab iya. Apa itu avodah? Avodah artinya penghambaan diri. Apakah Musa melakukan penghambaan diri kepada Roh Kudus? Jawabannya adalah iya. Ya. Bagaimana di situ roh Tuhan menghinggapi Musa sampai mukanya cerah. Ada dalam Bible dikatakan wajah Musa itu sampai ditutupi seperti itu. Karena roh Tuhan hinggap pada dia. Roh Tuhan itu siapa? Ya Roh Kudus itu, roh yang daripada Tuhan. Oke, kemudian lagi masalah menuhankan. Nah ini Nandar, menuhankan. Nandar,
Di tempat saya sudah 12 muslim mengaku menuhankan Muhammad. Sekarang Nandar, tolong kamu jelaskan kepada saya pengertian menurut surat Al-Jathiyah ayat 23. Karena di situ disebutkan ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Apa itu menuhankan hawa nafsunya? Apakah mereka sholat kepada hawa nafsunya? Tentu tidak. Apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Tentu tidak. Tapi kenapa di situ dihukumi menuhankan? 2 aja pertanyaan sama kamu. Silakan jawab. Oke. Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bang Ya. Aman, makasih Bang Aman. Silakan. Baik. Oke, waktu saya. Nanti saya jawab. Ayo lagi. Jangan takut kau. Belum keluar dari sini. Oke, terima. Di-mute ya. Sudah saya katakan, tidak ada pendeta, pastor, bahkan Paus Fransiskus, kalau saya tanya siapa nama Roh Kudus, tidak akan bisa menjawab. Ya. Nama Roh Kudus itu termaktub di dalam Quran. Quran surat An-Nahl ayat 102, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam ada 2 metode di dalam memahami Quran. Yang pertama adalah metode bil maktur, menjelaskan ayat Quran dengan ayat Quran. Metode bil riwayah, menjelaskan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau Edis sudah menjelaskan, Edis, perhatikan ini Dis, jangan sampai kok lari kemana-mana. Ini loh jelas Dis, perhatikan ya. Kalau orang Kristen menyembah Bapa, itu Bapa Yahweh Elohim. Namanya Bapa itu Yahweh, ya Yud He Vav He. Kalau nama anak Yesua. Kalau nama Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini bukanlah nama. Makanya namanya siapa? Karena di dalam konsep Tritunggal teman-teman ya, anak bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah anak. Ini loh, ini konsep Tritunggal loh. Bapa bukan Roh Kudus bukan anak. Ini pribadi yang terpisah, tetapi sama-sama dia adalah ilahi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Roh Kudus ini siapa namanya? Lalu yang kedua RK. Siapa Edis? Edis. Kalau dalil penyembahan terhadap Yud He Vav He ada di dalam Keluaran 20 nomor kedua, Payomer Elohim Anachi Adonai Eloheha. Aku ini adalah Yud He Vav He Tuhan kamu. Makanya orang Yahudi konsisten menyembah Yud He Vav He. Tidak ada orang Yahudi menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Di mana dalilnya? Saya tunjukkan dalilnya kepada kamu. Ya, kalau Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam Mazmur. Nah, jangan kabur kau ya. Mazmur. Makanya hanya agama pagan yang menyembah Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Di dalam Mazmur 100. Sabar guys, saya buka dulu ayatnya. Mazmur 104 nomor 30. Nah, teman-teman perhatikan ya. Edis, kamu bisa bahasa Ibrani enggak? Nih, saya tunjukkan kepada kamu. Roh Kudus itu adalah ciptaan. Perhatikan ini Edis. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kita baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Di dalam bahasa Ibraninya, Tesalah ruahaha yebareun yuthades penei adama. Ternyata Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah. Ini datanya. Mazmur 104:30. Makanya saya tanya, siapa nama Roh Kudus? Dan kenapa orang Kristen menyembah Roh Kudus? Padahal Roh Kudus itu adalah makhluk yang tercipta. Bukan hanya di dalam Mazmur, Edis. Kamu perhatikan di dalam Zakaria 12. Zakaria 12 nomor ke-1. Perhatikan. Ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus, yaitu roh manusia, Roh Kudus, itu juga ciptaan. Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani. Mesa debar Adonai al Yisrael neum Adonai notesamayim peyosed aret peyoser ruah Adam bekirbo. Ternyata Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau Roh Kudus adalah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, harusnya dia adalah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Coba tunjukkan diksi Ruach HaKodes di dalam Torah. Jangan kabur kau.
Saya debater Islam dari Tanah Kuningan, Jawa Barat yang tidak pernah ada pendeta dan pastor yang sanggup mengalahkan saya. Jangan kabur, tunjukkan wajahmu. Sekarang tunjukkan nama Roh Kudus di dalam Torah. Ya, nama Roh Kudus di dalam Torah. Kalau di dalam Islam yang disebut sesembahan itu hanya Allah. Maka di dalam zikir al-maksurat ada narasi sebuah hadis begini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nabi Muhammad ini hanya sebatas nabi, hanya sebatas rasul, bukan sesembahan. Jawab pertanyaan saya, di mana tertulis Roh Kudus di dalam Torah dan siapa nama Roh Kudus? Jawab, pakai data, jangan pakai asumsi ya, pakai data. Ayo kon, Roh Kudus disembah, dia makhluk. Jeder. Jawab ya, jangan kabur. Waduh guys. Makasih Bang Aman, makasih Bang Mana Aman, Sultan makasih Bang Aman. Muslim ini? Masa Makasih kita Bang kalah Aman. sama penghujat, Nandar, guys? Nandar, kok langsung ngomong-ngomong Sultannya Muslim? Kenapa, Nandar, ini nggak Kenapa? suceng. Nandar, Ayo. sebentar. Ini Ayo. nggak fair. Ini nggak fair. Loh, kok nggak fair? Kamu dengar, kamu Kenapa tadi nggak ngajukan fair? kepada Udah, saya 5 pertanyaan. Jangan Nandar, kabur. tadi Loh, gantian tuh kan, Nandar. teman-teman Dengarkan, udah enggak, mulai bukan nih, kabur. si Edi sudah Nandar, mulai nih, bukan pakai kabur. timer. Nandar, Kenapa bukan kamu kabur. nggak Dengarkan, berani dengarkan jawab? dulu saya. Di mana Tadi Roh kamu Kudus adalah mengajukan Tuhan di kepada dalam saya 5 Torah? pertanyaan. Loh. Tadi kamu mengajukan kepada saya 5 pertanyaan, betul? Loh iya. Saya jawab Sudah, semua. belum kamu jawab. Pertanyaan saya Di mana? tadi sama Sekarang kamu tunjukkan. tentang Di pengakuan mana teman-temanmu di dalam bahwasanya Torah Muhammad ada Roh Rob. Kudus? Di mana ada Nandar nggak sentuh kabur, sama jangan sekali kabur. pertanyaan Jangan saya. kabur. Kamu Jangan tidak kabur. sentuh pertanyaan Di saya sama mana sekali. Di dalam Torah ada Roh Sekarang Kudus dan begini. siapa nama Roh Sekarang Kudus? begini aja. Kabur. Gini aja. Kabur. 5 menit sebentar. Kabur. Jangan Sebentar. kabur kau. 5 menit, 5 jangan menit kabur. mendekte, sebentar. 5 menit Loh, mendekte, 5 jangan menit kabur didekte kau. gimana? Yuk. Balah kabur. Nandar, Sudah timernya mana? 5 menit mendekte, 5 menit Sekarang saya didekte tanya. gimana? Loh, pakai timer. Ini Iya, rusuh pakai waktu. kamu. Gini, Udah gini, mulai, gini. Sebentar, teman-teman. gini, Dia gini, sudah nggak gantian, berani. gantian, gini. Dia sudah. Gini, Nanda. Nanti ini Sebentar. masih baru 2 kali loh. Nanti saya jawab di sesi Iya, ini berikutnya, sudah pakai waktu. tenang. Dengarkan. Gini Oke, aja, gini silakan. aja. Biar nggak ngeles. Sekarang waktu saya ya. 5 menit saya mendekte kamu, 5 menit kamu mendekte saya. Ya, gitu aja diskusinya. Karena kamu ngeles. Kamu ngajukan 5 pertanyaan, sudah saya jawab. Saya ngajukan kepada kamu 2 pertanyaan tentang statement teman-teman kamu yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Yusuf PI, dia sampai inbox saya. Sampai nangis dia, minta supaya videonya dihapus. Dia inbox saya bawa kamu ke jalur hukum. Bayangkan tuh. Kalah debat, lapor polisi, kerjaan kerjaan kalian kalah debat, lapor polisi. Saya bikin tulisan Yusuf PI mengaku Muhammad Rob. Langsung dia kejang-kejang. Padahal videonya jelas sekali dia mengaku di hadapan saya Muhammad itu Rob. Rashid barusan mengaku Rob. Sekarang Nandar, saya minta sama kamu. Apakah betul bahwa Muhammad itu Rob sesuai dengan pernyataan teman-teman kamu? Jawab. Enggak, nanti saya jawab di sesi. Jangan pas nanti, saya jangan ngomong. nanti, jangan nanti. Jawab sekarang. Loh, Ayo, jawab kamu. sekarang. Jawab sekarang. Bukan. Jawab sekarang. Nabi Muhammad bukan Ayo. Rob. Nabi Muhammad Berarti bukan sesat. Rob. Berarti sesat Yusuf Iya, PI mengatakan Nabi Muhammad Rob. bukan Rob. Sebentar, berarti Yusuf PI sesat mengatakan Muhammad Rob. Nanti saya jawab. Sekarang nggak bisa. Udah, Jawab sekarang. Sekarang Jawab dulu, nama sekarang. Roh Kudus siapa? Jawab sekarang. siapa Ayo, dulu, jawab nama sekarang. Roh Kudus. Jawab sekarang. Jawab siapa nama Sebentar. Roh Kudus dulu. Nama Roh Nggak ada Kudus namanya. siapa? Jawab. Nggak ada namanya. Sekarang ini waktu Kenapa saya nggak Nandar. bisa ada nama? Masa Kamu nggak ada nama? nanti dikte saya. Loh, Nandar. Kamu ya nanti kamu dikte saya. Mau Nggak, teratur sebentar. atau tidak? Kalau kalah Kamu debat, nanti dikte siapa saya. nama Roh Kudus? Nandar, Oke, dengarkan. sekarang saya Ini waktu tanya. siapa? Ini waktu Kabur, siapa? teman-teman. Ini waktu Ya, siapa? kabur. Sebentar, Waktu Nandar. ya Ini sudah. waktu siapa? Kalau waktumu ya udah diam. Oke. Ya udah saya Kalau diam. waktu saya, Kamu dengar. ngomong. Gini aja. 5 menit saya mendikte kamu harus menjawab di tempat. Kamu 5 menit mendikte saya harus menjawab di tempat. Siap? Siap nggak? Kita 5 menit. Dengar, Lu aja nggak 5 bisa menit. jawab. Karena kamu nggak mau nyentuh pertanyaan saya. Saya Nyentuh tadi nanti. bilang, Masih ada waktu Nandar, saya di tolong sesi kamu berikutnya. catat Loh, kenapa mengenai kamu? statement teman-teman kamu Kenapa kok mengatakan Muhammad itu statement? Rob. Statement Sekarang orang itu nggak Nandar. bisa dijadikan landasan Sekarang, hukum. oke, makanya saya mau minta statement dari Mas. orang di mana Apakah statementnya sesat? saya Dengarkan. tunjukkan. Apakah sesat Sekarang Yusuf saya PI yang nggak mengatakan bisa, Muhammad itu Rob? saya nggak bisa menggunakan metode adu domba. Saya nggak mau. Kita debat-debat saja pakai dalil. Saya minta Kenapa? pernyataan kamu. Kamu Kenapa mengatakan Roh Kudus Muhammad nggak bukan punya Rob. nama? Kamu mengatakan Muhammad bukan Rob. Sekarang Coba, Yusuf PI, Rashid dan Unirifa, malah Al Yusuf Ketua PI. PI Ya, mengatakan mereka bahwa tanya Muhammad Rob. mereka lah.
Tanya mereka, bukan tanya saya. Kok Berarti kamu sesat. yang debat sama Yusuf Berarti sesat dia. sekarang Enggak, berarti Loh, sesat kok dia. Katakan mereka Ya sesat. tanya sama Makasih dia. Bang Ahmad. Lu mau Makasih debat, Bang Ahmad. mau debat Berarti atau mereka mau sesat. menjudge orang lain? Berarti mereka sesat. Kenapa? Saya Ayo, nggak mau enggak, saya menjudge minta orang statement lain. kamu. Jangan kuning Loh, abu-abu. loh. Jangan Saya nggak merah punya kuning menjudge hijau. orang lain. Crusader, Kalau kamu nggak makasih bisa Bang. jawab, Dengarkan. kenapa Roh Apakah Kudus- dia sesat? kenapa Apakah dia sesat? kenapa Ayo Roh jawab. Kudus Apakah dia disembah? sesat? Tanya. Apakah dia Kenapa Roh sesat? Kudus disembah? Apakah Kenapa dia Roh Kudus sesat? disembah? Kenapa Roh Kudus disembah? Padahal dia Dengar. makhluk. Dengar, Sekarang saya tanya, 5 di mana menit nanti dalilnya kamu Roh nanya Kudus sama saya. adalah Tuhan? Dengar, Di mana 5 menit nanti dalilnya di kamu dalam nanya sama Torah Roh saya. Kudus adalah Saya Tuhan? nanti akan Di jawab mana semua pertanyaan dalilnya? kamu. Di Saya akan mana jawab dalilnya pertanyaan Roh kamu Kudus nanti adalah 5 Tuhan menit. di dalam Torah? Di 5 mana menit dalilnya nanti Roh kamu Kudus jawab. adalah 5 menit Di nanti saya mana jawab. dalilnya Ya. Roh Kudus Sekarang adalah Tuhan saya di cuma dalam tanya Torah? sama kamu. Di mana Apakah dalilnya sesat Roh Kudus bahwasanya adalah mereka Tuhan? mengatakan bahwa mereka Di roh? mana Ayo jawab. dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan padahal dia Jawab. makhluk? Ayo Di Nanda. mana? Jawab. Di mana dalilnya Di mana bahwasanya Roh Kudus adalah dikatakan Tuhan di dalam Torah? bahwasanya Muhammad Di bukan roh? mana Ayo jawab. dalilnya Roh Kudus dalam Kan dia Torah? Jawab. tidak berani dia Jawab. teman-teman. Kamu nggak Tidak bisa jawab berani dia pertanyaan cecar. saya. Di mana? Kalau Kamu nanti ada 5 menit waktu kalau kamu. Silakan kamu cecar saya. Kalau- Saya punya baik. 5 menit. Saya cecar kamu dengan pertanyaan. Sederhana pertanyaan saya. Tolong katakan bahwasanya Yusuf PI, Rifa, bahkan Gus Wafi, Ustadz Wafi, dan juga Ketua API Alif, bahwa mereka sesat karena mengatakan Muhammad itu roh. Jawab. Kalau itu Jawab. saya nggak lihat videonya, saya nggak tahu kan ngeles. video itu. Mau saya putarkan? Loh, Saya putarkan ya. Itu kan video. Saya putarkan. Mau saya Ada putarkan? video awal, ada video akhir. Saya putarkan. Mau? Loh. Kita Saya putarkan. Pembahasannya adalah tentang konsep Iya, ketuhanan, bukan tentang itu perkataan ketuhanan, orang lain. Rob. Sekarang kamu Tuhan masih itu kan mau bahasa diskusi Arabnya, sama Rob. saya, teman-teman. Tuhan tuh bahasa Dia nggak Indonesia. berani diskusi sama saya. Tuhan Sekarang bahasa saya tanya, Indonesia. Roh Bahasa Kudus Arabnya, makhluk Rob. kenapa disembah? Di mana di dalam Torah kalau Roh Kudus adalah Tuhan? Nggak bisa jawab. Nandar pusing, Nandar. Si Edi tidak bisa jawab. Nandar pusing, Si Edi pusing, tidak pusing, bisa pusing, jawab. Nandar Si Edi pusing, tidak Nandar bisa pusing. jawab. Si Edi tidak bisa Intinya jawab. Nandar, Kenapa? teman-temanmu Kenapa sendiri sudah kenapa mengakui bahwa Muhammad hanya itu roh dan arti roh Kristen adalah yang menyembah Tuhan. Roh Kudus? Waktumu habis. Muhammad roh. Sekarang saya. Allah Sekarang rob waktu berarti saya. rob kalian Waktu saya ada sekarang. dua. Sekarang Tuhan waktu kalian saya. ada Kalau saya dua. berdasarkan Silakan, waktu kamu silakan. Bisa jawab. Oke. Makasih Bang Oke, Aman, sekarang makasih saya. Bang Nyaprut, makasih Crusader, teman-teman, Oh. makasih semuanya. Ayo Silakan. guys, masa kita kalah sama penghujat ini para sultan gimana Penghujat nih? Ayo dari kita- mana? Cari Sultan. Oke. Nyari Sudah, Sultan, sudah. kalah Ayo, ayo, debat, ayo. Udah, lapor, itu waktu kalah saya. debat, lapor. Waktu saya. Waktu Silakan. saya. Sekarang saya tanya. Kamu langsung nanya di tempat, saya jawab di tempat. Saya jawab di tempat. Gak bisa Ayo, dia. saya jawab di tempat. Sekarang Nanya tanya langsung sama saya kamu. jawab. Iya. Ayo. Iya, sekarang Kamu saya nanya tanya langsung sama saya kamu. jawab. Iya, Kamu nanya langsung saya jawab. Yuk. Dengarkan. Di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Tunjukkan pasal berapa, ayat berapa, dan di mana Musa menyembah Roh Kudus. Silakan. Baik, saya jawab. Ya. Saya ambil anunya, Ayo. Bible-nya. Ya, di mana ada tertulis Roh Kudus? Baik. Ayo kawan, kabur kau. Di mana Musa menyembah Roh Kudus dan di mana di dalam Torah? Satu-satu. Kamu nanya yang satu belum dijawab, udah pindah lagi. Baik. Baik. Oke. Pertanyaan pertama, di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Ada 5 kitab Musa. Kitab Sefer Beresit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Cari di Baik. dalam Google. Ayo kawan. Oh, maksudmu bingung, harus dari Torah aja? Tidak ada orang Baik, Kristen dari baik, saya jawab. dari mulai Saya jawab diciptakan. Nandar ya. Oke. Kamu pertanyaan jawab. Oke. Ya, di mana? Di mana di dalam Torah ada Roh Kudus? Kalau bunyinya Ruach HaKodes, saya setuju dengan kamu tidak ada. Tapi bunyinya, benar. biar saya jawab. Biar saya Tidak selesaikan, saya ada. jawab. Ini Sudah. gentlenya saya. Kalau kamu tanya, saya jawab di tempat. Dengar. Ya, tidak Roh ada. Kudus, sekarang arti dulu ya. Arti Roh Kudus adalah Ruach HaKodes, artinya roh yang kudus, roh yang tersendiri atau terpisah. Kudus itu artinya terpisah, ya. Nah, artinya Roh Kudus itu adalah roh yang tersendiri. Nah, apakah roh yang dari Tuhan itu disebut sebagai Roh Kudus? Jawabannya betul. Nah, tapi kalau secara bahasa, kalau menurut kamu bilang itu Ruach HaKodes, jawabannya memang betul, tidak ada wajah Musa berseri-seri sampai bercerah ada di dalam Bible. Pertanyaan selanjutnya, di mana Musa menyembah Roh Kudus, betul?
Di mana Betul? Musa menyembah Roh Kudus. Baik, saya jawab dulu. Kalau Ya, menyembah di dalam otak kalian adalah tunggang-tungging, kumur-kumur, saya jawab nggak ada. Bisa-bisa jawab nggak ada. Saya jawab Ya. nggak ada. Kalau Oke. menyembah yang kamu maksud di situ avodah atau pengabdian, saya jawab ada. Buktinya Musa melakukan kehendak daripada Roh Tuhan itu. Roh Tuhan turun kepada Musa dan kepada 17 saya nggak kepada bertanya imam-imam Sekarang yang sehingga ketiga. makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Oke. Sekarang Oke. kalau pengertian menyembah Sebentar, yang kamu ini maksud waktu menyembah saya, dalam Dudul. Islam, saya jawab tidak ada. Ini waktu Nggak saya. ada. Ini waktu saya. Lanjut lagi. Ternyata teman-teman, ternyata hanya agama pagan yang menyembah Roh Kudus. Musa saja tidak pernah menyembah Roh Kudus. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, bahkan di dalam Torah tidak ada pernah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, yang kedua, ya Tuhanmu itu mempunyai berapa roh? 7 roh kalau Jawab. dalam kitab Wahyu. Salah, Dudul. Tuhan itu hanya memiliki 2 roh. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah Ruah Ra'ah. Dalilnya di mana ini? Ya, nih Edis. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya, Peruah Adonai Sarah Meim Saul, Yubiat satu Ruah Ra'ah Meet Adonai. Ternyata Roh Kudus itu, Tuhanmu itu punya roh jahat. Kenapa roh jahat tidak disembah oleh orang Kristen? Kenapa Roh Kudus disembah? Ternyata, teman-teman, ajaran yang menyembah Roh Kudus itu adalah ajaran yang tidak bersumber dari Torah. Itu bersumber dari si Paulus. Jadi, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Zakaria 12 nomor 1, Mazmur 104 nomor 30. Jadi, kamu menyembah Roh Kudus itu tidak punya dasar. Bahkan, kalau dosa terbesar di dalam Torah itu adalah membuat patung, mengadakan ilah lain selain daripada Allah. Tetapi di dalam ajaran perjanjian baru, dosa terbesar yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Sementara Roh Kudus tidak ada di dalam Torah. Pertanyaanmu apa, Nandar? Bisa waktu saya nih. Tenang, lagi saya ngomong. Oh, berarti nggak punya pertanyaan. Oke, saya dengar. Berarti nggak punya pertanyaan. Jawab. Iya, ternyata Roh Kudus ini adalah makhluk ciptaan Allah yang disembah oleh orang Kristen. Di dalam Mazmur 104 nomor ke-30, teman-teman lihat ya, perhatikan saya ini lagi. Ini loh, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Karena kenapa disebut mereka? Karena roh Tuhan itu ada 2, ada Roh Kudus sama Ruah Ra'ah, roh jahat sama roh baik. Kenapa kau hanya menyembah Roh Kudus sementara roh jahatnya tidak disembah? Jeder kon, kalah kon di sini. Baik. Oke. Waktu saya ya. Makanya Nandar, kamu Ya. saya kasih kesempatan kita Nandar, on the spot. Kamu tanya, saya langsung jawab di tempat, ya. Ya. Gini Nandar. Saya tanya sama kamu Nandar. Ya. Kata yang kamu maksud menyembah itu bahasa Ibraninya avodah, benar atau salah? Benar. Apa pengertian avodah? Kata dasarnya apa? Aboda itu kata dasarnya abad. Apa abad? Ya, abad itu pengabdian. Pengabdian. Benar tidak? Pengabdian itu artinya melakukan apa yang diperintahkan. Pengabdian itu melakukan atas dia penyembahan dengan bersujud kepada Holik Langit dan Bumi. Nandar, saya tanya sama kamu, betul tidak definisi pengabdian adalah melakukan apa yang dititahkan kepadanya? Bukan hanya itu. Iya, salah satunya itu, betul? Iya, betul. Nah, makanya kalau pengertian avodah adalah yang demikian, maka Musa beravodah kepada Roh Kudus, roh yang datang daripada Tuhan. Karena apa? Karena Musa, roh Tuhan hinggap kepada Musa dan menurut dengan roh yang daripada Tuhan itu, Musa melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah peribadahan kepada Roh Kudus. Nah sekarang bagaimana cara saya beribadah, beravodah kepada Roh Kudus? Ketika Roh Tuhan itu hinggap di hati saya, ketika saya bangun pagi, saya datang kepada Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian, saya minta kepada Tuhan, di dalam keheningan pagi, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah jalan saya supaya saya tidak salah melangkah. Ketika roh Tuhan tinggal di hati saya dan saya ikuti roh itu, itulah yang saya maksud avodah. Jadi kalau kamu tanya kepada saya, di mana menyembah Roh Kudus? Kalau menyembah kata kamu tunggang-tungging, tangan begini-begini, kaki diduduk-dudukin, saya jawab tidak ada.
Kami nggak tahu itu ajaran dari mana. Itu nggak tahu itu apa itu. Itu bukan menyembah itu cuma acara ritual-ritual yang nggak ada gunanya. Makasih teman-teman, makasih teman-teman. Sekarang Nandar, saya minta pertanyaan saya sama kamu Nandar. Kita sekarang diskusi yang keren nih. Apa perbuatan sehingga itu disebut menuhankan? Menurut surat Al-Jathiyah ayat 23 dikatakan bahwa mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya Nandar, apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsu adalah sang pencipta? Tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsu itu punya kekuatan yang luar biasa? Tidak. Nah, tapi dihukumi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Setujukah Nandar menuhankan hawa nafsu adalah orang yang menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, orang yang taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya? Setuju atau tidak? Tergantung konteksnya sih, Dis. Enggak, saya minta yang tegas. Orang Ya, yang dihukumi, gini Nandar, orang dihukumi mentuhankan hawa nafsu karena dia tahluk, taat, patuh, mengikuti hawa nafsunya. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, kalau begitu jelaskan kepada saya apa itu mentuhankan hawa nafsu. Baik. Ya, mempertuhankan hawa nafsu itu adalah ketika kita mengikuti saya catat, hawa nafsu, mengikuti. Ya, mengikuti hawa nafsu yang merajalela di dalam diri kita. Oke, mengikuti ya. Misalnya si Edis mau berbuat tak senonoh, itu kalau si Edis dia mengikuti hawa nafsunya, ya hawa nafsunya selalu diumbar. Oke, berarti saya ditaklukkan oleh hawa nafsu saya sehingga saya dikendalikan sehingga saya mengikuti, betul? Betul. Oke, nah sekarang Nandar, posisi kamu terhadap Muhammad seperti itu enggak? Kamu harus membuat diri kamu takluk, mengikuti, patuh, dikendalikan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya kalau ketemu sama Muhammad. Kamu tidak boleh membantah Muhammad. Kamu ketika Muhammad berkata, sami'na wa to'na, kami taat, kami patuh. Seperti itulah posisimu kepada Muhammad. Maka secara hukum Al-Quran, menurut Al-Jathiyah ayat 23 bahwa kamu menjadikan Muhammad sebagai ilah kamu dengan cara melakukan kepatuhan, ketaatan, ketundukan mutlak kepada seorang manusia bernama Muhammad. Makanya kamu dihukumi mentuhankan dia karena kamu berbuat demikian kepada Muhammad. Sekarang Nandar. Saya tanggapi? Baik. Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Oke, ini sekalian aja nanti waktu saya tanggapi. Ini kan waktunya habis nih. Silakan. Ya, nanti saya bertanya. Ya, intinya seperti itu. Intinya Nandar, bahwa menurut surat Al-Jathiyah 23, kamu mentuhankan Muhammad. Saya tahu. Bentar ya, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, yang tadi saya jawab dulu. Tidak semua kepatuhan dan tidak semua ketaatan itu dikatakan menyembah. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada ketaatan kepada pemimpin. Nah, Rasulullah SAW ditaati itu sebagai utusan. Begitu juga para nabi. Begitu juga pemerintah, kita taat kepada pemerintah. Apakah kita itu menyembah pemerintah? Tidak. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini, kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Sekarang itu kan penafsiranmu. Sekarang saya tanya, di mana dalil Qur'annya Allah memerintahkan kita menyembah Nabi Muhammad? Coba di mana dalilnya? Al-Jathiyah 23. Sebentar, di mana itu ayatnya? Nanti kamu jawab pas waktu kamu ya. Ini Al-Jathiyah 23. Iya, tidak ada di situ. Saya sudah cek, tidak ada dalil penyembahan. Karena tadi kamu bertanya kepada saya, Nandar, apa itu beribadah? Ibadah itu pengabdian. Ibadah itu adalah bukti penyembahan. Apodah dalam bahasa Ibraninya soresnya adalah abad. Nah, tidak ada kemudian di dalam Injil bahwa ada kata abad kepada Yesus. Begitupun juga di dalam Quran tidak ada kata abad kepada Nabi Muhammad. Kata abad itu atau takbudu itu hanya kepada Tuhan.
Begitu loh. Itu perbedaannya. Makanya saya tanya nih, kalau Anda menafsirkan bahwa kami menyembah Nabi Muhammad, tunjukkan di dalam Quran ada kata takbudu atau ubudu ila Muhammad. Ada nggak? Justru Quran surat Al-Ahzab, perhatikan ini. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Nabi Muhammad itu adalah nabi wa khatamun nabiyyin, seorang nabi. Nabi itu utusan bukan Tuhan. Sekarang saya tanya kepada kamu, saya ulangi pertanyaan saya ya. Yahweh, anak namanya Yesus, ini Roh Kudus nggak punya nama. Ternyata Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, di mana tadi kamu mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus? Saya sekarang tanya nih sama kamu nih. Tunjukkan satu ayat di dalam Torah ada kata Musa afodah le ruah hakodes. Di mana? Tunjukkan. Karena kamu tadi mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus, sementara Roh Kudus menurut Musa adalah makhluk. Makanya saya pernah bertanya kepada orang Yahudi yaitu si Billy, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Konsepsi di dalam Islam dan konsepsi di dalam Yahudi, Roh Kudus itu adalah makhluk, tetapi dituhankan oleh Kristen. Pertanyaan saya tolong dijawab, di mana Musa beribadah di dalam bahasa Ibraninya fehista hafitem le ruah hakodes, di mana? Kalau Musa beribadah kepada Yahweh ada, nih saya tunjukkan dalilnya. Ya, jadi kita menggunakan linguistik nih, bahasa. Kita tunjukkan kalau Musa itu hanya menyembah Yahweh Elohim. Nih, Edis, begini caranya. Saya minta kepada Anda tolong jawab, ada perjanjian suci, upacara perikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Musa diperintahkan sujud kepada Yahweh. Sekarang kita lihat nih, Ve'el Moseh Amar Aleh El Adonai ata fe Aharon nada fa abihu fe sib'im miziknai Yisrael fe histaha fitem merahok. Saya tanya sekarang, di mana dalilnya ada fe histaha fitem le ruah? Di mana? Ya. Kedua, saya tanya kepada Anda, ada enggak kata fe histaha fitem atau sinonimnya adalah abodah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad di dalam bahasa Arab? Karena di dalam bahasa Arab jelas, di dalam Al-Quran surat Toha 14, inani anallahu la ilaha illa ana. Pak Bud nih, ada kata Pak Bud, abud. Sekarang tunjukkan di mana Roh Kudus disembah oleh Musa. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah makhluk. Makanya tidak ada Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya, siapa nama Roh Kudus? Nggak punya nama katanya. Padahal Tuhan itu memiliki ruah hakodes sama ruah ra'ah. Kenapa kamu hanya menyembah roh yang kudus? Roh jelek Tuhan kenapa nggak disembah? Jeder tuh. Sudah saya buktikan tidak ada orang Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Jawab. Di mana ada fehista hafitem le ruah hakodes? Tunjukkan di dalam Torah. Kenapa Kristen menyembah roh kudus sementara Musa tidak pernah menyembah roh kudus? Jeder kon. Nggak bisa ngalahin saya debat. Baik. Ayo kon. Ya, silakan waktunya Nandar. Iya. Ya, Nandar kamu Ayo, siapkan guys. dulu Al-Jaziah 23 Nandar. Ya kamu siapkan lah. Aku aja materi formula Oke. di dalam Ya, hukum sebentar. positif. Ini saya tanggapi, Ya, saya tanggapi tadi kamu. Ayo. tunjukkan. Ya, Masa Nandar ini waktu Anda saya. yang Nandar kamu bertanya. jangan protes Nandar. Ketika waktu Panik. saya mendikte kamu. Ketika waktu kamu mendikte saya. Siap? Oke, siap. Ketika waktu Silakan. kamu dikte saya, Tapi suruh itu- bukakan surat Al-Jaziah ayat 23. Enggak, saya mengapain? Lu Lu bukain sendiri. gimana ini? Ya, bukain sendiri kalau buka. kamu dikte saya. Kalau Waktu kamu saya dikte bertanya, kamu kan sudah ini- saya bilang. Nanti Gimana aku mau juga diskusi tunjukkan. cerdas gini Nandar? Nandar, tunjukkan nanti gimana aku mau juga. diskusi cerdas? Di dalam Loh, surat ya Al-Jaziah. tunjukkan kamu, bukan Nandar ini aku waktu yang siapa? tunjukkan. Nandar, Ya, silakan. ini waktu siapa? Waktu siapa ini? Ya, silakan. Di dalam surat Al-Jaziah ayat yang ke-23, mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Pertanyaan saya tadi kepada kamu, karena mereka mengikuti, taat, menuruti hawa nafsunya tersebut. Mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Pertanyaan saya Nandar, apakah mereka di situ sedang melakukan a'bud kepada hawa nafsu? Jawab iya atau tidak? Tidak. Oke, lalu mereka kenapa dihukumi menjadikannya sebagai Tuhan? Ya, pertama di situ nggak ada kata abad.
Ya, alif, ba, dalet. Apa kalau dalam bahasa Arab itu alif, ba, zal. Nggak Oke, ada. gini aja, saya bikin bahasa sederhana. Ayo kan. Kalau ada seseorang, kalau saya nih, kalau saya melakukan perintah-perintahnya iblis, kepada siapakah saya berakbud, kepada Allah atau kepada iblis? Ya, tunjukkan aja. Ada nggak kata abud? Nandar, jawab pertanyaan saya. Jangan muter-muter. Nandar, dengarkan. Dengarkan. Saya jawab. Ketika saya mengikuti taat kepada perintah syaiton, kepada siapakah saya abud atau mengabdi, kepada syaiton atau kepada Allah? Jawab. Boleh saya tunjukkan ayat ya? Kan saya Enggak, menjawab. jawab kepada siapa? Loh, Jawab. Kan ini saya mau tunjukkan. Ini saya tunjukkan ayatnya. Lama kamu Nandar, kamu menghabiskan waktu. Ini Silakan. saya mah. Ini saya mah. Ya, teman-teman contoh ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, sekarang kalau kita buka surat Az-Zasiyah tadi, ada nggak kata abud di situ? Nggak ada. Coba Baik. saya minta sama kamu. Nandar, saya mengerti. Ini waktu saya Nandar. Waktu saya ini. Katanya saya menjawab. Katanya iya, kamu mendikte, masalahnya saya menjawab. kamu tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Loh, ayat saya itu jawab di sini, menunjukkan, dengarkan Nandar. Ayat itu menunjukkan bagaimana seorang muslim harus melakukan a'bud, harus melakukan pengabdian kepada Allah. Setuju? Oke. Nah, tetapi sayangnya, sayang seribu sayang, banyak orang tidak melakukan a'bud, abodah, tidak melakukan pengabdian kepada Allah, tapi mereka malah menghambakan diri atau melakukan pengabdian kepada setan. Setuju atau tidak? Tidak ada kata abud. Kalau saya lihat berarti tidak bisa. Berarti mustahil orang melakukan a'bud kepada setan. Enggak ada kata abud di situ. Kau pusing Makanya sendiri dengan argumenmu. Dengar. Berarti, dengarkan. Berarti mustahil orang beribadah kepada setan. Enggak ada di situ kata bingung abud. Nandar, bingung. Makanya Nandar, kita waktunya belum kesetel. Nandar, sebentar, waktunya belum kesetel. Waktunya lo. Enggak, waktunya belum kesetel. Oke. Oh, udah waktuku giliran ini sudah habis. Enggak, ini waktunya belum kesetel dari tadi mana? Oke, baik. Oke, karena tadi kamu sudah memakai waktu, sekarang saya tanya. Ini Adis ya, nanti kamu sampaikan nih. Tunjukkan di dalam Al-Qur'an ada kata a'bud kepada selain daripada Allah. Tunjukkan. Tidak ada. Tidak ada, memang tidak Nah, ada. makanya Kata pertanyaan abud saya, itu kalau hanya kepada begitu, Allah. Nandar, kalau begitu berarti mustahil Ketambal orang kan? melakukan a'bud kepada selain Allah. Iya, makanya Dis, kan Anda bertanya nih, timernya. Nandar ini bikin saya bingung. Nandar, apa pengertian a'bud? Apa pengertian? Dulu. Enggak, timernya. Lu ngomong nggak ada timer lu. Saya tarik dulu. Ayo mulai lagi yang baru. Iya, Terima. tarik dulu. Tarik dulu ya. Gak apa-apa, kita teman-teman udah kejebak dia. Nggak bisa ngalahin saya. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Mana waktunya? Ya udah, ayo. Oke. Nah, makanya saya tanya sama Dis, pelan-pelan saja. Sekarang saya minta di mana ada kata a'bud yang diperintahkan oleh Allah kepada selain daripada Allah. Contoh. Ini saya lagi menjawab. Kamu kan yang bertanya, gimana sih? Nih contoh kayak Justru gini. tidak ada, Nandar. Kamu yang nanya, saya jawab nggak boleh. Kamu kan di awal, Edis, kamu di awal kan bertanya kepada saya. Nandar. Tadi waktunya belum ada loh, Nandar. Ini sebenarnya waktu saya loh. Enggak, tadi waktunya belum nyala. Tadi waktunya belum nyala. Kamu nanya waktu tadi saya sudah ngomong loh. Waktunya timer tapi waktunya belum nyala. Tapi kamu sudah narasi loh. Betul, tapi tadi waktunya belum nyala, makanya kita setel ulang. Iya, oke. Makanya saya menanggapi. Kamu kan di awal bertanya kepada saya, Nandar, kamu kan ini Ibrani, oke. Apodah itu apa? Beribadah. Akar katanya apa? Alef, bet, dalet, oke. Sekarang saya tanya, di mana ada kata alef, bet, dalet yang ditunjukkan kepada selain Allah di dalam Al-Quran? Ada nggak kata alef, bet, dalet yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad? Tunjukkan. Larangannya. Larangan, sekarang larangan. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa. Oke, baik, saya jawab ya. Berarti perintah supaya orang melakukan avod atau abodah atau a'bud, menghambakan diri hanya kepada Allah, betul? Iya. Hanya kepada tapi Allah. faktanya, Nandar, apakah semua orang melakukan itu?
Ya di mana dalil Qur'annya? Ada kata Enggak. abud selim kada Allah. Aduh, Loh, kok enggak? Nandar, ayo kita saling mengerti dulu Nandar. Oke, Kan iya, saling mengerti. perintahnya, Oke, dengar Nandar. Kita sterilkan Nandar. dulu nih, kita sterilkan. Kamu mengatakan, tadi kan kamu bertanya di awal nih, Nandar, benar nggak kata abodah itu artinya ibadah? Benar. Akar katanya adalah alef, bet, dalet. Dalam bahasa Ya. Arab, alif, ba, dal. Oke. Sekarang saya tanya ke kamu, contoh nih, contoh nih ya. Contoh nih, di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. Di sini dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Ada pa'bud nih, ada ain, ada ba, ada dal. Sekarang saya tanya, ada nggak ain, ba, dan dal yang ditujukan kepada Nabi Muhammad di dalam Quran? Tunjukkan. Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Memang tidak ada. Tidak Karena ada. Nabi Muhammad sudah terpental tuh. Ini kamu. Karena Nabi Muhammad bukanlah Tuhan, makanya tidak ada kata Bisa ain, saya ba, tanggapi? dal kepada Nabi Muhammad. Oke, Boleh. bisa saya tanggapi nggak? Boleh. Oke, pertanyaannya begini Nandar. Ayo. Kan diperintahkan agar semua manusia melakukan alef, ba, dal kepada Allah saja, betul? Ya. Tapi apakah sorry. dengar? Aduh. Nggak salah. Apakah? Bukan alef, Dudul. Kalau dalam bahasa Ibrani itu alef. Kalau dalam bahasa Arab itu ain. Ini nih contohnya. Kamu nggak Oke, bisa membedakan. baik. Ini. Baik. Coba perhatikan Baik. dulu biar kamu nggak salah lagi. Di dalam Iya bahasa Nandar, Arabnya jangan itu kita ain, ribut masalah ba, huruf dan dal. Nandar. Dengarkan dulu. Loh, Artinya itu bisa seseorang mempengaruhi disuruh arti loh. melakukan penghambaan. Nandar, kita pakai bahasa Indonesia aja dah. Ya, Benar silakan. tidak bahasa Ya. ain? Nandar, benar tidak kata Iya. a'bud itu? Dengar, benar tidak kata a'bud itu bahasa Indonesianya adalah pengabdian? Oke, betul. Oke, diperintahkan oleh Allah supaya semua manusia mengabdi kepada Allah, betul? Betul. Tapi prakteknya apakah semua manusia mengabdi kepada Allah? Ada yang ingkar, contohnya Kristen. Oke, berarti ada yang mengabdi kepada selain Allah, betul? Ada. Oke, Kristen. nah berarti kamu sudah mengakui. Berarti ada Ya, Kristen orang yang tidak menyembah beravodah. Allah. Dengar, Kristen berarti yang- ada Loh. orang yang beravodah kepada selain Allah, betul? Ada Kristen. Nah, ketika Nah. seseorang melakukan avodah kepada selain Allah, artinya kata avodah itu sendiri berlaku kepada selain Allah. Setuju? Enggak, saya tanya sama kamu kok. Loh, Dalilnya mana dalilnya? gimana sih? Loh, makanya saya tunjukkan dalilnya. Kalau kita kalau umat Islam menyembah Nabi Muhammad, di mana dalil Qur'annya ada ain, ba, dan dal yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Kalau ditujukan kepada Allah ada Quran surat Toha 14. Sekarang saya Oke, minta nih, tolong baik. teman-teman Kristen dan Islam pahami ya. Baik. Di mana dalilnya, sebentar. Di mana dalil Qur'annya ada ain, ada ba, ada da yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani itu alef, ba, dan dalet. Terima kasih Sultan, berkah selalu. Siap, Baik. nggak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Makasih Bang Aman, Udah makasih Bang bilang. Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Oke. Aman. Baik, Nandar, dengarkan Nandar ya. Tadi kamu sudah mengakui ya bahwa tidak Ini ada. waktu saya, waktunya habis. Waktunya habis, Dis. Kamu nggak lihat waktunya habis tuh. Ini waktu saya. Oke, silakan, silakan. Ya, ntar Dis ya. Aku buka data dulu nih. Begini caranya berdebat. Kamu sebentar Dis, gua lagi buka data dulu biar nanti kalau kamu buka data saya juga tunggu kok. Tenang aja. Kita kan diskusi santun kan. Gak bisa ngalahin saya dia. Seorang Batas dari sarjana tapi aduh, Loh, yang lo justru mikirnya seorang- begini, heran saya sama Nandar ini. Eh, Masa lu gara-gara yang nggak bisa sambil kamu nyari jawab. data, masa gara-gara nggak ada kata ain, ba'dal kepada Muhammad, berarti tidak ada orang yang melakukan itu. Berarti cara berpikirmu tunjukkan kata ain, ba'dal kepada iblis. Nggak ada juga. Berarti nggak ada orang yang beribadah kepada iblis. Kan aneh kamu tuh Nandar. Sebentar, sabar dulu ya, sabar. Sekarang Quran begini, surat Al-Maidah. ada nggak di dalam Quran bahwasanya Edis itu seorang pria? Nggak ada. Berarti Edis bukan seorang pria. Aneh, logikamu aneh lo Nandar. Ada nggak di dalam gospelmu kalau Yonatan Nandar bukanlah Tuhan? Berarti saya Tuhan gitu. Ya justru
justru logika kamu itu membuktikan kecacatan berpikir kamu. Kamu sarjana loh, Nandar. Sarjana hukum, tapi kayak gini. Miris sekali. Sebentar. Kalau saya dosen kamu kemarin nggak saya lulusin kamu, Nandar. Udah, jangan framing. Ntar gue lagi nunggu data dulu nih. Sabar ya, Anissa. Enggak loh, logika kamu itu loh yang saya lucu. Karena tidak tertulis berarti nggak mungkin begitu. Aneh sekali cara pikirmu. Sebentar, Al-Maidah. Sebentar lagi, sabar ya. Jangan framing dulu ya. Gara-gara tidak ada kata a'bud kepada Muhammad, maka mustahil orang a'bud kepada Muhammad. Oke, tunjukkan dalam Quran ada nggak a'bud kepada setan? Ya kagak ada juga, berarti mustahil orang bera'bud kepada setan. Aneh. Oke, teman-teman. Logika apa ini kayak gini? Waktu saya. Mereka memframing apapun mana waktunya? Islam. Waktu mana? Waktunya diterima. Ini sudah waktu. Nggak ada di sini. Di layar saya nggak muncul. Itu waktu itu. Ini waktu saya ngomong. Silakan. Kita lihat teman-teman ya. Ini contohnya nih. Ini adalah Quran Hafoar ya. Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Nih saya bacakan ke teman-teman ya. Al-Maidah ayat ke-72. Ahen kafru eleh asher amruhi Allahu Hamasiyah ben Maryam. Hamasiyah amarhu bene Yisrael tuh. Teman-teman perhatikan nih, ada kata di dalam bahasa Ibrani itu sama-sama ain di sini. Ibedu et Allah. Sekarang pertanyaan saya kepada Edis, cari di dalam Quran, baik dalam Al-Quran bahasa Arab, bahasa Ibrani, ada kata Ibadu et Muhammad. Ini teman-teman, di dalam bahasa Ibraninya, Ibadu et Allah. Yesus Kristus di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 mengatakan sembahlah hanya kepada Allah. Sekarang yang kedua benar. Sekarang saya tanya, kalau menyembah Yahweh ada dalilnya nih. Ve'el Mose amar ale el Adonai atah Aharon nada fa'abihu fesib imiziknai Yisrael fehistaha fitem merahok. Sekarang saya minta kepada kamu, tunjukkan di dalam Torah ada kata-kata fehistaha fitem feibedu et ruah hakodes. Tunjukkan. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Ditanya siapa nama Roh Kudus aja nggak tahu. Roh Kudus itu Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Jibril. Sekarang saya tanya, kalau di dalam Torah ada perintah dalil menyembah Yahweh, sekarang saya minta kepada kamu Edis, di mana ada perintah di dalam Torah, fehistaha fitem feibedu et ruah hakodes. Tunjukkan di dalam Torah. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Tolong sekali lagi, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan debater asal Kuningan, Jawa Barat. Tidak, Bani terjemahan semua. Jawab pertanyaan saya. Loh, jawab, gak bisa jawab. Puyeng. Baik, saya jawab. Oke, saya jawab di tempat ya. Saya jawab. Baik, Ya. seperti yang saya katakan tadi, Nandar. Aduh. Pengertian dari avodah adalah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Setuju atau tidak? Di mana dalilnya? Saya nggak tanya itu. Avodah sendiri, gimana sih kamu? Makasih Bang, makasih Saya Nefitri. tidak minta Anda menjelaskan kata avodah yang saya tanya. Karena contoh. yang kamu tanya kepada saya betul tidak? Di mana perintah untuk avodah kepada Roh HaKodes? Kalau perintah menyembah Allah ada di dalam Nandar, di dalam Al-Quran. Yang kamu tanyakan kepada saya betul tidak? Di dalam Al-Quran ada kata abadu et Allah. Beribadah itu hanya kepada Allah. Sekarang saya tanya, di mana ada dalil ibdu et ruah hakodes di dalam Torah? Kenapa? Karena ini adalah suatu yang substansi. Kalian menyembah Roh Kudus, tidak ada perintah menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Tunjukkan perintah Roh Kudus disembah di dalam Torah. Kalau perintah menyembah Allah ada di dalam Keluaran 24 nomor 1. Ini ayatnya, Dis. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Apa itu? Fehistaha fitem, sembahlah aku oleh kalian merahok dari jauh. Sekarang saya minta, di mana ayatnya di dalam Torah, fehistaha fitem ibedu et ruah hakodes merahok. Di mana ayatnya?
Coba. Kalian menyembah Roh Kudus nggak ada perintahnya. Menyembah Yesus nggak ada perintahnya. Kami dituduh menyembah Nabi Muhammad sementara di dalam Al-Quran tidak ada kata abid, tidak ada kata ibdu untuk Nabi Muhammad. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka telah murtad. Tunjukkan dalilnya. Bingung. Debater dari tanah Sunda, dari Kuningan Jawa Barat yang tidak pernah terkalahkan. Aing Persib, aing Maung, meong. Alah adalah sia. Gak bisa kalahin orang dari Jawa Barat nih. Ayo kan, bingung kan? Jawab. Waktu kamu, ini waktu kamu, saya bisa Ya, jawab? jawab silahkan. Oke, pertanyaan saya sama kamu bisa nggak membedakan menyembah dengan beribadah? Aduh, makanya jangan jadi bani terjemahan. Ditanya dalil aja nggak ngerti. Dari tadi kau. justru kamu yang menjadi bani terjemahan. Kamu nggak bisa bedakan kamu menyembah, nggak bisa menjelaskan, nggak ada membedakan ayatnya. beribadah. Kamu Muhammad di justru dalam- kamu di sini yang terjebak kepada terjemahan. Wah, terjemahan Oke, nggak waktu bisa saya ya, jawab waktu dia. saya sekarang Nandar. Sekarang waktu Oke, saya. Oke, waktu boleh. saya. Bingung dia. Udah mulai. Ayo guys. Mana paus Oke, nih? oke, Masa Nandar, sebentar. orang kafir ada paus nih. Kau kita lari-lari nggak ke ada. paus saja. Gini Nandar, dengarkan. Nandar, apa bedanya sujud dengan avodah? Baik, beda Edi secara linguistik. Kalau sujud itu akar katanya sajada. Bahasa Sujud Indonesianya namanya. apa? Bahasa Indonesianya apa? Ya kalau sajada itu bahasa Indonesianya sujud. Nah, Sujud itu kalau- bahasa Arab. Dengar. Waktu siapa kamu- sekarang? Sebentar dulu. Sebentar, kamu waktu kan siapa bertanya. Ini Dengar, kamu kan ini waktu bertanya. siapa? Ini waktu siapa? Ya, kamu kan yang bertanya. Saya kan? mendikte kamu. Oh, baik. Waktu saya mendikte kamu. Waktu kamu Baik. mendikte saya. Oke? Ya Baik. udah, siap. Sekarang sujud itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Oke. Apa bahasa Indonesianya sujud? Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya sujud, masih menggunakan sujud, itu bahasa serapan. Bingung kamu kan? Bingung. Loh, kok bingung? Bingung. Kok bingung? Nggak usah Ya, pakai bahasa sujud. serapan. Jangan Sujud. pakai bahasa adopsi. Dengar. Jangan pakai bahasa Sujud. adopsi. Kamu kok Jangan pakai mengatur bahasa saya? adopsi. Nih, Ini waktu saya. Kita buka KBBI. Ada kata sujud nggak? KBBI. Oke, betul Nandar bahwa sujud telah menjadi bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, tanpa Ya. bahasa serapan, apa bahasa Indonesia yang sujud? Sujud ya sujud, bro. Salah. Bahasa Indonesianya sujud adalah menyembah, yaitu beda, Dudul. dengar dulu. Ini sujud saya apa ini, ini? waktu saya. Dengarkan. Menyembah menurut Kamus KBBI dan saya setuju dengan definisinya adalah melakukan gerakan merendahkan badan, bisa sampai menginikan tangan, bisa juga sampai menempelkan kening atau dahi ke tanah. Itu menyembah. Bukan. Makanya nggak ada. jangan kamu tuker-tuker. Nah sekarang menyembah bisa dilakukan kepada apapun. Bisa dilakukan kepada manusia, bisa dilakukan kepada raja. Di dalam Quran bahkan disuruh orang-orang menyembah kepada Adam. Ya, bahkan Yusuf ada di situ menyembah mereka kepada orang tuanya. Sekarang, apakah boleh melakukan penyembahan kepada manusia di dalam Bible? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh adalah melakukan penyembahan kepada benda-benda mati, kepada berhala, dan kepada yang sejenisnya itu. Nah sekarang Nandar, yang kita bahas di sini bukan soal gerakan badan. Kita udah pernah diskusikan Nandar sebelumnya. Ingat 4 tahun yang lalu? Nggak. Apakah menyembah di situ Mau saya ketika bukakan misalnya sedikit. ketika Yesus misalnya Yesus lewat, orang-orang datang menyembah kepadanya. Menyembah di situ gerakan fisik, membungkukkan badan, menempelkan dahi sampai ke tanah seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Makasih Bang. Makasih. Nah, sekarang Nandar, yang jadi pertanyaan sekarang yang kita bahas bukan itu. Bahas itu adalah penghambaan diri. Kamu nanya sama saya, di mana dalilnya disuruh menghambakan diri kepada Roh Kudus? Nandar, makanya saya bilang, ayo kita definisikan menghambakan diri. Apakah ada perintah untuk menghambakan diri kepada Allah? Jawabannya ada. Apakah semua orang menghambakan diri kepada Allah? Jawabannya tidak. Banyak orang menghambakan diri kepada hawa nafsu. Banyak orang menghambakan diri kepada setan. Makanya kita definisikan dulu apa itu penghambaan diri. Nandar, bagaimana cara saya menghambakan diri kepada Yahweh? Bagaimana cara saya menghambakan diri kepada Bapa di surga?
Caranya adalah melakukan apa yang dia perintahkan kepada saya. Taat, patuh, tunduk kepada perintahnya. Apa perintah Bapa di surga? Untuk taat, patuh, tunduk kepada Yesus. Untuk menjadikan Yesus sebagai Rob, sebagai Tuhan, sebagai Tuhannya. Ketika saya melakukan avodah atau ketaatan kepada Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, ketika saya melakukan ketaatan kepada Yesus, itulah bentuk avodah saya kepada Bapa. Nah sekarang Nandar, ustadz-ustadz seperti Faisal Khan dan lain-lain sudah mengakui bahwasanya ketaatan kepada Muhammad itu bentuk ibadah, bentuk penghambaan. Sekarang kenapa kamu kok bermuka dua, Nandar? Bermuka dua. Kalau orang taat kepada Nandar, kalau orang taat kepada iblis, berarti dia menghambakan diri kepada iblis atau kepada Allah? Nanti saya jawab. Meninggal. Kalau orang taat kepada iblis, berarti dia menghambakan diri kepada siapa? Nanti saya jawab, tenang. Nih waktu saya. Jawab itu Nandar. Kalau orang taat kepada iblis, dia menghambakan diri kepada siapa? Makasih Bang Aman. Bang Aman, thank you semuanya teman-teman. Terima kasih. Silakan. Waktu saya. Oke, waktu saya ya. Waktu saya. Mana nih, Dis? Oke, mulai lagi. Oke, terima, Dis. Diam. Oke, saya ngomong ya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Quran, sebaik-baiknya petunjuk adalah Rasulullah. Nah, tidak pernah ada di dalam Al-Quran ada kata ain, ba, dal untuk siapapun selain daripada Allah. Nah, contoh ini sudah saya berulang kali contohkan teman-teman. Ini ada kata-kata di Amar, Hamasiyah Amar, berkatalah Al-Masih, hoi bani Israel, wahai bangsa Israel, ibedu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Ada alef, lamet, he. Sekarang pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Di mana ada kata ibedu et ruah kodes? Kalian menyembah Roh Kudus, ternyata Roh Kudus tidak pernah disembah. Nah, tidak ada, teman-teman perhatikan ya, ini direkam ya. Tidak pernah ada kata abid, tidak pernah ada kata ambudu selain hanya kepada Allah. Di dalam Al-Quran itu nggak ada ambudu, ambud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu sudah berbohong. Ini Edis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sujud berarti berlutut, meletakkan dahi ke lantai, pernyataan hormat. Bukan beribadah. Ibadah dengan sujud itu dari bahasa saja, linguistik. Baik dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Arab. Kalau ibadah dalam bahasa Ibrani, ain, bet, dalet, ambad, a, i, o, a. Dalam bahasa Arab pun begitu. Ain, ba, dal. Kalian menyembah Roh Kudus, ternyata Roh Kudus adalah makhluk. Kalau kalian berpikir bahwa kami menyembah Nabi Muhammad, di mana di dalam Quran? Saya tunjukkan ya kata a'bud. Nih, a'bud. Jelas ini loh. Sekarang saya minta kepada Anda. Tunjukkan dalil a'bud ila Muhammad misalnya. Ada nggak kata a'bud untuk Nabi Muhammad? Nggak pernah ada di dalam Quran dan hadis. Sekarang saya minta kepada Anda, ya memang dulu Anda mengakui saya ya. Coba, ini video Anda nih. Mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini. Oh, videonya panjang, habis waktu saya, teman-teman. Intinya dia
mengakui bahwa Yesus bukanlah Tuhan ya. Videonya panjang banget nih. Saya cari nanti yang pendek ya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh pengakuan dia. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Tuh, kamu sendiri mengakui kalau saya itu ngerti. Bahkan dulu kamu manggil saya Ustadz. Dulu mah nggak pernah berani manggil saya Nandar. Dulu mah Ustadz Nandar. Ilmu Islamnya di atas rata-rata. Ini pengakuanmu. Makanya kamu nggak bisa mengalahkan saya. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat. Tetapi wakul ja'al haqq wa jahaqal batil. Innal batila kana jahuka huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Tidak pernah ada kata abid untuk Roh Kudus, tidak pernah ada kata abid untuk Nabi Muhammad. Tetapi kata abid hanya untuk Allah. Sekarang tunjukkan di dalam Torah ada kata abid untuk Roh Kudus. Makanya orang Yahudi tidak pernah menyembah Roh Kudus karena Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Jawab, di mana di dalam Torah ada kata abid untuk Roh Kudus? Di mana di dalam Torah ada kata pehis tahafitem ila le ruah hakodes? Di mana? Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kon. Kapok. Kopling, berkah selalu KJ. Makasih bunga mawar merahnya Andi. Terima kasih. Ya, selesai ya. Debat, menang PK. Saya tanggapi ya. Mantap guys. Boleh. Di mana? Jawab dong. Di mana Roh Kudus ada kata abid? Sekarang waktu siapa, Nandar? Sekarang waktu siapa? Silakan. Baik. Kamu. Nandar, ada nggak di dalam Quran kata abud kepada Saiton? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada manusia perintah. Melakukan abud kepada Saiton. Itu kesalahan mereka karena abud itu hanya Allah. Bukan itu pertanyaan saya, Nandar. Bukan itu. Pertanyaan saya, berarti tidak ada satupun manusia yang melakukan abud kepada Saiton. Gimana pertanyaannya? Coba langsung macet si Nandar. Nandar, pertanyaannya. Apakah ada satu orang manusia yang melakukan abud kepada selain Allah? Ada. Berarti walaupun tidak tertulis abud kepada Saiton, tetap ada orang melakukan abud kepada Saiton, betul? Ya, termasuk. Berarti menurut logika itu, karena tidak ada tertulis abud kepada Muhammad, bisa saja orang abud kepada Muhammad, betul? Bisa. Bisa. Nah, sekarang iya, bisa. Pertanyaan saya. Perbuatan apa sehingga disebut sebagai abud? Ketika dia mengingkari bahwa Allah bukanlah Tuhan. Ya, perbuatan apa kan? Ketika perbuatan orang, apa, Pak? Enggak, gini. Perbuatan apa yang dilakukan orang kepada hawa nafsu sehingga dia melakukan abud kepada hawa nafsu? Ke Nabi Muhammad aja, kok sekarang hawa nafsu. Jangan, karena kau langsung gila kalau mau ke Muhammad. Dengar. Kalau ke Muhammad kau langsung gila nanti. Dengar, gini aja. Ada nggak orang yang melakukan abud kepada seton? Kau bilang ada, betul? Ada. Nah, betul. Pertanyaan saya, apa yang dia lakukan kepada seton itu sehingga disebut sebagai abud? Ketika dia mengingkari bahwa Allah bukanlah Iya, perbuatan Tuhan. apa itu? Perbuatan apa itu? Ya, termasuk menyembah Roh Kudus, menyembah Yesus. Berarti orang yang melakukan abud kepada Saiton, dia taat patuh kepada Saiton, betul? Iya, dia taat kepada taat patuh kepada Saiton, berarti disebut berabud kepada Saiton, betul? Betul. Terus taat patuh kepada Allah, berarti berabud kepada Allah, betul? Ya, betul. Terus taat dan patuh kepada Muhammad, berarti abud kepada Muhammad, betul? Tidak ada. Nah, langsung gila kan? Langsung gila. Stres. Stres. Kalau udah ke Muhammad langsung gila. Stres. Gila. Stres.
Mulai gila dia. Berarti kan ketika mulai orang gila. taat, patuh kepada kok ganggu mulai nah, gila. kok nanggu Iya, pakai iya. musik, kok ganggu Iya, pakai musik. sorry, kepencet. Ketika ada seseorang taat, patuh, mengikuti setan, kamu hukumi orang itu berabud kepada setan, betul? Kalau orang patuh kepada setan, dia beribadah kepada setan. Ya, Oke, kalau ada orang patuh kepada Allah, berarti artinya dia beribadah kepada Allah, betul? betul. Kalau orang patuh kepada Muhammad, berarti beribadah kepada Muhammad, betul? Tidak. Nah, Loh, kalau udah ke Muhammad udah selesai kita. Udah. Kalau ke Muhammad pokoknya tidak. Oke, baik, Demi boleh menghindari bahwasanya boleh saya memang tanggapi. Muhammad menyembah Boleh saya tanggapi, Muhammad. Dis? Demi Boleh saya menghindari tanggapi? Nandar bahwasanya Nandar beribadah kepada Muhammad. Iya, boleh saya tanggapi, Dis? Boleh saya Makanya tanggapi? Nandar, Loh, ketika kan, tuh, kamu nggak mau tanya ditanggapi kepada dia. saya, dengar. Tidak Nggak mau ada ditanggapi memang dia. tertulis, dengarkan Nandar. Ya, baik, Tidak silakan. ada memang tertulis di dalam Bible bahwasanya kalau orang taat kepada setan, patuh kepada setan, maksud saya tidak ada dalam Quran seperti itu. Tapi kalau seseorang melakukan seperti itu dihukumi beribadah. Nah sekarang kenapa kalian pakai standar ganda, Nandar? Ketika kamu melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan mutlak kepada seorang manusia bernama Muhammad, kau bilang, oh itu namanya bukan ibadah. Boleh? Tapi kalau ada orang melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada setan, namanya ibadah kepada setan. Sungguh-sungguh kamu luar biasa, Nandar. Ngarang bebas terus. Boleh saya jawab? Enggak, saya enggak seneng Ya, gitu. boleh saya Nandar. jawab enggak? Kenapa Loh, kalian ini pakai gimana standar framing standar tapi nggak ganda? bisa dijawab. Oke. Baik. Standar ganda ini Ini namanya. saya jawab ya. Saya jawab ya. Standar ganda namanya. Benar-benar kalian standar ganda. Udah ini. Padahal Waktu kalian saya, tempatkan waktu Muhammad saya, itu waktu setara dengan saya. Allah. Waktu saya. Silakan. Silakan. Oke ya. Timernya, Dis. Oke, silakan. Ya. Di dalam Al-Qur'an, baik di dalam hadis, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, itu ketaatan itu bukan hanya kepada Allah. Bahkan kita diwajibkan taat kepada orang tua kita. Tidak semua ketaatan itu adalah bermakna ibadah. Dengarkan saya, Dis, ya. Dan tidak semua ketaatan itu bermakna ibadah. Karena di dalam Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita juga diwajibkan taat kepada pemerintah. Ya. Contoh dalilnya di sini, Dis. Nah, ini ya. Di dalam hadis yang sahih, rawahu Abu Daud, Tirmizi dan hadis Tirmizi nih. Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya. Jadi ketaatan itu tidak semua ketaatan itu bermakna menyembah. Makanya saya tanya teman-teman, ini yang menjadi entry point-nya ya teman-teman ya. Di mana di dalam Al-Quran maupun hadis, ketaatan kepada Rasulullah ada kata abid. Kalau abid itu maknanya jelas. Maknanya adalah ibadah. Ain, ba, dan dal. Di mana? Saya minta sama kamu, tolong ditunjukkan nih. Karena bentuk ketaatan itu, suami, istri wajib taat kepada suami. Apakah istri menyembah suami? Kita wajib taat kepada pemerintah, kita wajib taat kepada undang-undang, kita wajib taat kepada hakim. Ketika hakim memutuskan suatu perkara, inkra, apakah kita menyembah hakim? Kan tidak seperti itu. Makanya saya tanya, ya di mana di dalam Quran ada kata abid ditunjukkan kepada selain Allah? Misalnya nih, abid ruah hakodes, abid roh kudus, a'budu ila Muhammad. Di mana dalilnya? Nggak ada. Karena tidak setiap ketaatan itu artinya menyembah. Saya taat kepada atasan saya, apakah saya menyembah atasan saya? Kan tidak. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab. Pertanyaan saya adalah Kristen menyembah Roh Kudus. Di mana dalil bahwa Musa menyembah Roh Kudus? Tolong dijawab. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata ibadu et Allah. Jelas di dalam Al-Quran bahwa penyembahan itu hanya kepada Allah. Nah, yang menjadi sebuah persoalan adalah Kristen menyembah Roh Kudus. Ada enggak di dalam
di dalam gospel ibedu et ruah hakodes, ada enggak? Yang kedua, tunjukkan kepada saya Musa menyembah Roh Kudus. Ada kata-kata ibad, abid, fehistahafitem, et ruah hakodes di mana? Coba tunjukkan sekarang, di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Kalau kamu bermain-main dengan kata, di mana ada kata diksi di dalam bahasa Ibrani, Amar Moshe Ravinu Ibedu et Ruach HaKodes, berkata Musa, Ibedu menyembah kepada Roh Kudus. Atau Payomer Elohim Pehistaha Fitem, bersujud dan menyembahlah kepada et Ruach HaKodes di mana? Tidak ada loh. Makanya Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus seorang Kristen? Tunjukkan dalilnya. Dan saya tegaskan kembali nih, di mana dalilnya di dalam Al-Quran, hadis ada kata-kata a'budu ila Muhammad. Sembahlah dalam pengertian taat kepada Nabi Muhammad. Ingat, ketaatan itu tidak identik dengan penyembahan. Saya taat kepada atasan saya, saudara PNS taat kepada atasan saudara, saudara karyawan taat kepada atasan saudara. Apakah saudara menyembah kepada atasan saudara karena Anda tunduk dan patuh terhadap aturan regulasi yang dibuat oleh pabrik misalnya, oleh perusahaan misalnya? Kan tidak. Tidak semua ketaatan itu bermakna ibadah. Makanya saya minta nih, tunjukkan di dalam Quran dan hadis ada kata a'budu ila Muhammad. Dan tunjukkan di dalam Torah ada kata-kata a'budu ila Ruach HaKodes atau Pehistaha Fitem. Kemudian ibadu et Ruach HaKodes di mana? Kalian menyembah Roh Kudus sementara Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Dalilnya di dalam Mazmur 104 ayat 30 bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan. Ini nggak bisa dijawab. Ayo Kon, jawab Kon. Nggak bisa jawab dia ya. Jawab Edis. Oh, sekarang saya jawab, tapi waktunya udah habis. Silakan dijawab. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Sudah? Ya. Oke, baik. Sekarang waktu saya Nandar ya. Baik. Ya. Memang sangat memprihatinkan ya teman-teman ya. Nandar ini S1. Menang, makasih Sultan. Sarjana S1, tapi nggak tahu kenapa Nandar ini bisa lulus ini. Saya heran ini. Setelah lulus S1. Sewaktu saya Nandar, kenapa panik? Kenapa panik? Kenapa panik? Jangan panik, jangan panik. Di waktunya dimulai. Oke, waktu ya. Kita kasih waktu. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, Nandar ini katanya S1. S1 setelah lulus S1 dia jadi lawyer, tapi setelah jadi lawyer dia malah jadi TikToker. Karena apa? Karena memang logikanya cacat berantakan, kacau balau kayak begini. Dengarkan ya, dengarkan. Tadi Nandar bilang begini. Kalau tidak ada tertulis bahwasanya abud kepada Muhammad, maka tidak mungkin ada orang abud kepada Muhammad. Coba. Padahal tadi saya bilang, Nandar, ada nggak tertulis dalam Quran abud kepada setan? Tidak ada. Tapi ada nggak orang abud kepada setan? Ada. Ada atau tidaknya, itu tidak membuktikan orang melakukan itu atau tidak. Gitu loh, Nandar. Karena di dalam Quran tidak ada orang maling gelas, bukan berarti bahwa tidak ada orang maling gelas di luar sana. Karena di dalam Al-Quran tidak tertulis abud kepada Muhammad, bukan berarti orang tidak melakukan abud kepada Muhammad. Nah sekarang pertanyaan kamu begini, kalau saya taat kepada bos saya, kepada orang tua saya, apakah saya melakukan avodah kepada orang tua saya? Saya jawab, Nandar, kalau orang tuamu menyuruh kamu menceraikan istrimu, kamu taati atau tidak? Taat. Berarti kalau orang tuamu menyuruh kamu menceraikan istri, kamu lakukan? Iya. Kalau seorang tuamu menyuruh kamu lompat dari jurang, kamu laksanakan tidak? Ya, laksanakan. Oke, kalau bosmu menyuruh kamu, orang tuamu menyuruh kamu jual istrimu, kamu laksanakan tidak? Laksanakan. Berarti kau mentuhankan orang tuamu kalau seperti ini caranya. Ya. Mau kejebak saya. Iya. Sekarang Nandar. Kalau begitu, kalau orang tuamu menyuruh kau menggorok istrimu, mohon maaf bahasa saya. Kau laksanakan tidak? Tidak.
Nah, artinya, dengar Anda. Artinya, ketaatan kamu kepada orang tua, ketaatan kamu kepada bos, ketaatan kamu kepada, artinya bersyarat. Betul? Betul tidak? Enggak. Duh, gimana sih Nandar ini? Loh, kan ketaatan itu nggak Tahu bersyarat, nggak Edi. Nandar? Ketika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan orang tua kamu, dapatkah kamu dikatakan taat mutlak kepada orang tua kamu? Enggak, pokoknya saya itu taat kepada orang tua. Iya, kalau disuruh kamu untuk istrimu, kamu laksanakan tidak? Ya, pokoknya nggak bisa dijebak saya. Terus gimana ya? Nandar mau lari. Dengarkan Jangan Nandar. lari. Enggak, Pertanyaan saya mau bilang bukan sama itu, kamu Edi. begini Nandar. Tar dulu. Artinya begini, Nandar. Pertanyaan Begini saya Nandar. di mana? Saya, Sebentar. ini waktu Pertanyaan saya loh. belum dijawab Ini waktu loh. saya loh Nandar. Iya, Ini waktu pertanyaan saya belum dijawab. Masalahnya. Enggak, ini waktu saya Nandar. Biar Loh, saya mendikte kamu. saya- Kamu tadi tidak mengajukan Iya, pertanyaan mendikte, kepada saya. tapi pertanyaan saya nggak dijawab. Gimana Di tadi mana saya ada diam kata terus. habis Saya kepada nunggu Roh kamu Kudus? jawab saya. Loh, Saya di nunggu mana kamu ada jawab kata saya tadi. habis? Pertanyaan kepada saya. Kamu nggak tanya. Tinggal waktu 11 detik kamu nanya. Dengarkan. Oke. Ketaatan kamu kepada orang tua, ketaatan kamu kepada bos, ketaatan kamu kepada siapapun bersyarat. Tapi ketaatan kamu Enggak. kepada Allah dan Muhammad tidak bersyarat. Bersyarat. Kamu tidak boleh membantah Allah dan membantah Muhammad. Saya tanya kamu, Bersyarat. bisa nggak kamu bantah Allah? Boleh nggak kau bantah Allah? Ya nggak bisa lah. Nggak boleh. Boleh nggak kau bantah Muhammad? Ada nggak perintah Nabi Muhammad yang Boleh nggak melanggar? kau bantah Muhammad? Ada nggak perintah Nabi Muhammad yang melanggar? Berputar-putar kan? Boleh nggak kau bantah Muhammad? Kejebak dia. Dia, dengarkan. Boleh nggak kau bantah Muhammad? Boleh nggak kau bantah Muhammad? Enggak. Nggak boleh. boleh. Artinya ada dua sosok di sini yang kau jadikan Tuhan, Muhammad ada. dan Allah, Nggak Nandar. ada. Nggak ada. Buktinya Makanya saya kau tanya. serahkan di kepatuhan. mana kata Dengarkan, Abid? kau serahkan kepatuhan dan ketundukanmu secara mutlak kepada dua sosok, yaitu Allah dan Muhammad. Oke, boleh saya jawab? Silakan. Ya, ketaatan kita kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah, ati Allah wa ati Rasul. Berarti Allah Sebentar, menyuruh sebentar kamu dulu, untuk sebentar. menjadikan dia sebagai Tuhan. Di mana Berarti ayatnya? Allah Sebentar, menyuruh ini saya belum kamu jawab. untuk menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kamu. dijawab. Sebentar, itu kan nggak bisa ini dia, nggak bisa. Gimana? Sebentar tuh, kejebak dia, kejebak. Saya taat kepada Nabi Muhammad karena beliau adalah Nabi. Di mana di dalam Al-Quran dikatakan ati Allah, taat kepada Allah. Oke. Sebentar, ini lagi kalau saya dijawab. Ini waktu saya ini Nandar. Artinya kau sudah melakukan ketaatan mutlak kepada seorang manusia bernama Muhammad, dan itulah cara kamu menjadikan dia sebagai Tuhan. Oke, waktu Makasih saya Bang Ahmad, makasih Bang Ahmad, Waktu makasih saya Bang Ahmad. sekarang. Silakan. Oke, Silakan waktu kamu. dimulai. Oke ya, dimulai Edi, jangan takut kau. Nggak ada, belum ada. Oke, mulai. Taat kepada Nabi Muhammad karena beliau adalah Nabi. Kalau saya di zaman Yesus, saya juga taat kepada Yesus. Kalau saya di zaman Nabi Musa, di zaman Yohanes Pembaptis, maka saya pun taat kepada Yohanes Pembaptis karena dia adalah seorang Nabi yang harus ditaati. Sekarang saya tanya, kenapa kami umat Islam mentaati Rasulullah? Karena perintah Allah. Andaikan Allah memerintahkan kami tidak taat, maka kami pun tidak taat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati Rasul. Tetapi kepada Rasul nggak ada kata abid, nggak ada kata ibadah, karena kata ain, ba dan dalet. Oh, mohon maaf, dalet itu bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arabnya dal, itu hanya kepada Allah. Dalilnya Quran surat Toha 14. Inani sesungguhnya, inani anallahu sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain daripada aku. Pak Budni beribadah itu hanya kepada aku tuh. Pak Budni loh. Itu Pak Budni itu mubtada khobar menjelaskan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Sekarang saya tanya kepada kamu. Pernah enggak Roh Kudus disebut sebagai Elohim di dalam Torah? Yang kedua, pernah enggak Nabi Muhammad disebut ilah di dalam Al-Quran? Coba jawab. Yang pertama adalah, pernahkah Roh Kudus disebut sebagai Elohim di dalam Torah? Satu. Yang kedua, kalau kamu mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad, tunjukkan ada perintah dari Allah bahwa Nabi Muhammad adalah ilah. Tunjukkan ayat Quran mana. Dan tunjukkan ayat Bible mana di dalam Torah bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jawab. Al-Jasiyah 23.
Nggak ada. Tunjukkan ayatnya. Surat Al-Jasiyah 23. Tunjukkan ayatnya. Al-Jasiyah Lihat, 23. tunjukkan ayatnya. Al-Jasiyah 23. Oke, saya buka ya. Silakan. Quran surat Al-Jasiyah. Ayat 23. Oke. Quran surat Al-Jasiyah. Berangkat dari situ Muhammad itu bahkan Oke, statusnya itu enggak. adalah ilahmu. Ayat berapa? Ayat berapa? 23. 23. Sebentar ya. Oke, kamu baca nih. Coba kamu baca. Di mana kata abud kepada Nabi Muhammad? Mereka Coba. menjadikan bahasa Arabnya. Di mana bahasa Arabnya ada abud kepada ilah Muhammad? Coba di mana? Saya di mau mengenal situ aja. ada Enggak, di kata-kata mana? ilah kepada hawa nafsu. Di mana kata abud kepada Nabi Muhammad? Pertanyaan saya, kata abud kepada Nabi Muhammad. Ya, karena Di mana? karena di situ mentaati hawa Itu nafsu namanya sama kamu dengan menafsirkan. katanya kamu nanya, kananya saya nggak jawab saya gimana? saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Di mana ada kata abud ilah Muhammad di dalam Quran? Sekarang kamu baca Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Kamu kan bertanya nggak kepada ada. saya biar saya jelaskan. Coba tunjukkan Biar ayatnya. Di gimana? mana? Saya Baca boleh dulu, jelaskan baca nggak? dulu. Kamu nanya tapi nggak mau Ya, jelaskan. dibaca dulu ayatnya yang mana? Di Ya, situ abud. dikatakan, maka pernahkah kamu melihat Loh, orang-orang enggak. yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Mana ilahnya, betul? abud? Di situ pakai ilah. Di Oke, situ pakai ilah. orang yang melakukan mengambil ilahnya mengambil hawa nafsunya sebagai ilah berarti melakukan abud nggak? Saya tanya di mana kata abud ilah Muhammad. Waduh, si Nandar ini gimana sih? Nandar, Di mana? dengar Nandar. Di mana? Kalau orang, Di mana? dengar Nandar. Kalau Kalau gini, orang Dis, ini mengambil, waktu saya, Dis. Ini waktu saya. Sebentar, ini Oke, waktu saya. nanti saya bikin di waktu saya biar Nandar. Coba Saya bikin nanti di perhatikan waktu saya. Kalau Saya bikin kata- nanti di waktu saya. Ini dia, perhatikan nih. Kalau kata ibadu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah, ada di dalam Quran. Ini dalam bahasa ini dah. Quran Hafoar. Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Biar kalian paham ya. Nah, di sini ada kata-kata ibadu et Allah. Sekarang saya tanya, kalau kami menyembah Nabi Muhammad, di mana dalilnya bahwa ada kata a'bud ila Muhammad? Di mana di sini kata a'bud? Saya tanya nih, ada nggak kata a'bud di sini? Jawab, jangan nunduk kau. Jawab. Di mana kata a'bud di sini? Di situ tidak ada kata abud. Nggak ada memang. Oke, di situ ada menjadikan ilah nggak? Di situ ada kata Muhammad menjadikan nggak? ilah nggak? Sekarang saya tanya, di situ ada Nabi Muhammad nggak? Oke. Nggak, di situ Oke, ada kamu nggak bisa menjadikan jawab. ilah? Nggak bisa jawab kamu. Nggak, Nanti di situ tunjukkan ada nggak waktu kamu. menjadikan ilah? Oh, nggak ada Nabi Muhammad di sini. Enggak, menjadikan ilah ada nggak di situ? Nggak ada, tapi kata abud nggak ada. Enggak, pertanyaan saya menjadikan sesuatu sebagai ilah ada nggak? Oke, sekarang saya tanya, di mana kata ilah tertuju kepada Nabi Muhammad? Di Oke, situ yang- ada nggak nggak bisa menjadikan jawab. hawa nafsu itu sebagai ilah? Di mana ilah bahwa Nabi Muhammad adalah ilah di dalam Al-Quran? Di mana? Di situ dari ayat itu saya Di tunjukin. mana nggak ada Loh, Nabi Muhammad di sini? makanya kalau kamu kasih kesempatan kepada saya, biarkan saya menjawab. Oke, jawab. Boleh saya pertanyaan menjawab? Saya. Boleh saya Iya, menjawab silakan nggak? jawab. Di mana Oh, Roh baik, Kudus baik, ada baik. Ibnu et Baik, saya Ruah jawab. Qudus di Saya dalam jawab. Torah? Jawab. Baik, di situ ada nggak kata-kata menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Nggak ada. Nggak ada kata abud ilah Muhammad di situ. Enggak, bukan Muhammad. Saya kan Ada nggak nanyanya Nabi menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Beribadah kepada Nabi Muhammad, tapi nggak ada kata Berani Nggak membahas bisa saya itu. Oke, ngalahin sekarang waktu saya ya. Nggak bisa. Sekarang waktu Oke, saya, Nandar. Jawab saya. Dengar, sekarang Oke. waktu saya. Waktu Oke, saya boleh. sekarang. Udah habis waktumu. Nandar. Silakan. Baik. Betul tidak orang yang menjadikan Allah sebagai ilah, artinya dia berabud kepada Allah? Ya. Berarti kalau orang mengambil iblis sebagai ilah, berarti dia berabud kepada iblis. Ya. Terus? Kalau orang mengambil hawa nafsu sebagai ilah, berarti dia berabud kepada hawa nafsu. Ya, betul. Terus? Nah, sekarang begini Nandar. Ya. Perbuatan apa yang diperbuat orang kepada setan sehingga dia mengambil setan sebagai ilah? Yaitu mentaati, mengikuti, Bukan, patuh, enggak. tunduk. Betul? Enggak. Dia mengikuti, mentaati setan dan tidak mengakui bahwa Ada Allah adalah- tambahannya Loh, nih, loh, ada loh, loh. tambahannya. Ini saya jawab loh. Wah, tambahannya. Lo kan Anda bertanya, saya jawab Berarti kan. boleh mengikuti setan kalau sejajar dengan perintah Allah. Kalau setannya bener ya nggak apa-apa lah. Kalau setannya Loh, benar. ada setan yang bener. Kalau Dis. setannya benar nggak Ada apa-apa. setan yang benar. Ini saya tunjukkan di dalam. Kalau setan ada benar setan nggak yang apa-apa, benar. saudara-saudara. Ada di dalam Bible-mu. Mau saya tunjukkan Oke, setan yang benar. sebentar. Saya lanjut dulu.
Sebentar, saya lanjut dulu. Sebentar, saya tanya. Oke. Waktu siapa ini? Waktu siapa ini? Waktumu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke. Artinya Nandar, ketika mengambil sesuatu sebagai ilah, maka dihukumi di detik yang sama, dihukumi itu sebagai peribadahan kepada sesuatu itu. Sepakat? Enggak kesepakat. Tadi kamu barusan bilang iya. Ini kan saya jawab. Yesus aja mengikuti iblis di dalam Matius 4 nomor 6. Mengiyakan loh. Aduh. Iblis? Nandar, dengarkan saya Nandar ya. Ini saya jawab kan? Dengarkan saya. Ini hak jawab saya. Ini waktu saya loh Nandar. Silakan waktu saya ini. kamu tanya. Tadi saya jawab sama kamu nggak boleh. Loh, sekarang waktu saya. Tadi kamu waktu kamu saya jawab nggak boleh. Biarkan saya sekarang yang mengontrol. Saya mengontrol. Kamu kan tanya, sudah mulai panik. Dengarkan. Oke. Baik. Kamu habiskan waktu saya ini Nandar. Baik, nanya Nandar. Sekarang begini, intinya begini. Kamu bilang tadi, kalau kami hidup di zaman Muhammad, kami akan mentaati Muhammad karena perintah Muhammad itu adalah perintah Allah. Betul? Ya. Oke, baik. Nandar, cium batu ke Arab, perintah Allah apa perintah Muhammad? Itu sunnah Nabi Muhammad, bukan perintah Allah apa perintah Muhammad? Enggak ada perintah. Bingung enggak? Saya mau jawab. Saya minta A atau B? Ya, cium batu ke Arab. Dengar. Iya. Cium batu ke Arab. Tanya. Waktu saya ini Nandar, waktu saya. Cium batu ke Arab, makasih Kak Remin. Perintah Allah A atau B perintah Muhammad? Enggak ada perintah Nabi Muhammad mencium batu. Coba tunjukkan. Loh, di mana ayatnya? Di mana hadisnya? Oke. Di mana hadisnya? Berarti orang Islam dengar. Berarti orang Islam nyium-nyiumin batu ke Arab perintah siapa itu? Enggak ada perintah, makanya berarti itu mereka mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Orang Islam mengikuti siapa? Mengikuti siapa mereka? Mereka mengikuti siapa? Anda kan mereka bertanya, mengikuti siapa? Saya kan menjawab. Mereka kan mengikuti bertanya, siapa? Kau nggak jawab. Dengarkan. Ini saya mereka jawab. Mengikuti siapa mereka? Mengikuti saya siapa? jawab kan. Saya jawab. Jawab. Nah, tidak ada perintah untuk mencium batu hajar aswad. Oke, berarti kalau nyium-nyiumin batu itu perintah siapa? Saya jawab dulu sampai selesai, jangan dipotong. Nah, kita mengenal dengan sunnah. Adat sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah. Aduh, jangan panjang-panjang, waktu saya tipis. Saya tanya singkat, dengarkan. Nanda, waktu bagaimana biar saya mengendalikan. Saya mengendalikan waktu saya, Nanda. Waktu saya, waktu saya ini. Nanti kamu silakan mengendalikan saya. Kamu jawab singkat, Nanda. Kita hanya waktu 5 menit. Nanda sudah mulai panik. Terbukti bahwasanya mereka menuhankan Muhammad dengan cara mengikuti Muhammad. Bohong kalau kamu katakan kamu mengikuti Allah. Dusta. Kamu telah mengangkat Muhammad menjadi Tuhanmu, telah mengangkat Muhammad menjadi sesembahanmu. Kalian bohong kalau mengikuti perintah Allah. Kamu mengikuti perintahnya Muhammad. Oke, sekarang simple, jawab sama saya. Deal, simple. Ada nggak Allah perintahkan nyium batu? Dengarkan, Nandar. Ada nggak Allah perintahkan nyium batu? Sekarang saya tanya, ada nggak Allah perintahkan nyium batu di dalam hadis? Ada nggak perintah Allah nyium batu? Coba tunjukkan. Ada nggak perintah Allah nyium batu? Tunjukkan hadisnya perintah menyium batu. Nggak, ada nggak perintah Allah nyium batu? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang